Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hevzek Store. Nah, jadi ini adalah video edukasi pertama kita di channel ini ya. Nah, jadi kemarin kita sudah perkenalan diri dan juga perkenalan channel ya. Nah, sekarang waktunya kita akan mulai edukasi ya kan kita akan mulai masuk ke inti dari konten yang ada di channel ini, yaitu tentang edukasi seputar IT ya. Nah, untuk video edukasi pertama kita ya, itu topiknya adalah tentang bahasa C++ ya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman dari C++. Nah, untuk video pertamanya kita akan membahas tentang struktur pemrograman C++ ya, struktur dasarnya. Nah, itu seperti apa? Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, pertama-tama ya, pastikan compiler dalam keadaan kosong seperti ini ya. Nah, ini namanya compiler ya kan. Nah, yang hitam-hitam begini. Nah, terus kita ketikkan aja ya, pertama-tama include iostream. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, ini wajib kita tulis. Kalau misalnya nih kita nggak nulis ini, itu nanti programnya mungkin bakal error ya. Beberapa sintaks itu nggak akan dieksekusi. Nah, gitu. Dan oh ya, kita kasih tahu dulu ya, biar lebih enak memahaminya ya. Kita kasih tahu dulu sintaks itu apa ya. Nah, jadi sintaks itu adalah semacam format kode yang kita tulis. Kayak misalnya kita nih analoginya kayak kita mau ngirim pesan ke teman kita, misalnya ke teman kita yang ulang tahun. Nah, formatnya gimana? Formatnya pertama kita ketikkan happy birthday misalnya ya kan. Terus setelah itu kita kirim doa ke teman kita misalnya. Nah, itu dinamakan sintaks kalau dalam C++ itu formatnya ya. Bukan C++ saja ya, maksudnya kayak pemrograman, dalam bahasa pemrograman ya, nggak cuma C++. Nah, gitu, itu yang dinamakan sintaks. Nah, dan ini adalah salah satu sintaks yang wajib kita tulis. Nah, di awal wajib ya. Kalau misalnya nggak akan apa namanya, kalau misalnya nggak kita tulis, itu programnya nanti bakal error. Nah, gitu, intinya wajib ya, mutlak wajib. Nah, terus di bawahnya sini ya, di baris kedua ini kita bisa tulis pustaka tertentu yang kita butuhkan. Nah, pustaka itu apa sih? Pustaka itu analoginya seperti lemari. Lemari yang berisi banyak sekali buku. Nah, tapi setiap lemari itu punya jenis buku yang berbeda-beda. Ya kan? Lemari ini bukunya buku tentang matematika ya. Lemari yang di sebelahnya itu bukunya tuh tentang informatika misalnya, atau fisika ya misalnya ya kan. Nah, itu beda-beda ya kan. Nah, itu yang dinamakan pustaka. Tapi kita nggak ngebahas tentang itu sekarang ya. Itu akan kita bahas di video-video berikutnya aja ya. Nah, gitu. Nah, jadi di baris kedua ini ya, kita bisa tuliskan beberapa pustaka yang kita butuhkan ya. Nah, ini kita kasih contoh aja ya. Nah, di sini kita kasih contoh salah satu pustaka yang ada di dalam bahasa C++ itu adalah CMAT. Nah, udah. Nah, jadi formatnya seperti ini. Kita kasih pagar include, terus buka semacam tanda panah kayak begini, terus di dalamnya kita kasih CMAT ya. Nah, gitu, sesuai dengan nama pustakanya apa ya kan. Ada CMAT ya kan, misalnya ada string misalnya ya kan. Nah, gitu ya kan, sesuai dengan pustaka yang ingin kita impor itu pustaka apa nih ya kan. Pustaka string kah, CMAT kah ya kan. Nah, itu harus tahu ya kan, atau vektor ya kan. Nah, itu kita harus tahu ya kan. Jadi sebelum kita ngoding nih, kita harus tahu dulu ya kan, kira-kira kita bakal make buku apa aja nih. Kita mau belajar fisika misalnya, oh berarti jelas dong kita bakal make buku fisika. Berarti pustaka apa yang harus kita impor gitu loh ya kan. Nah,
Betul banget ya kan. Yang harus kita impor itu adalah lemari buku fisika. Nah gitu ya kan. Nah jadi paham ya. Nah tapi kalau misalnya kita nggak pengen belajar fisika, kira-kira apakah kita perlu mengimpor lemari yang berisi buku fisika? Nggak ya, nggak perlu ya. Nah makanya ya kan, kalau misalnya kita nggak memerlukan suatu pustaka, maka nggak usah ditulis ya kan, cukup include IOStream aja. Nah gitu. Terus ada tambahan nih ya kan, ada tambahan yang dapat mempermudah kita dalam ngoding. Apa itu? Iya bener, namanya adalah using namespace. Nah formatnya begini, using namespace std ya kan. Nah jadi ya kan ini opsional ya, tapi kalau misalnya kita tulis itu kita tuh ngodingnya bakal enak ya. Nah kenapa bisa begitu? Oke, kita simpan dulu pertanyaannya ya. Nah sekarang kita lanjutkan dulu. Nah di bawah using namespace std ini ya, di bawah using namespace std ini ya, itu namanya lokasi global ya kan, lokasi global. Nah jadi ada dua ya lokasi dalam C++ itu, sebut saja lokasi ya. Itu ada lokasi global, ada lokasi lokal ya kan. Nah lokasi global itu bersifat keseluruhan ya kan, sedangkan lokal itu bersifat ya lokal gitu loh ya kan, artinya terletak di dalam fungsi tertentu ya. Nah oleh karena itu kalau misalnya nih kita pengen mengeksekusi sebuah sintaks, kira-kira apakah bisa kita naruh sintaksnya itu di lokasi global? Enggak ya, nggak bisa ya kan. Nah maka ya C++ menyediakan ruang nih untuk mengeksekusi berbagai macam sintaks. Apa itu namanya? Iya, namanya adalah fungsi main ya. Nah gitu ya. Nah terus formatnya seperti ini ya, fungsi main formatnya seperti ini. Maaf, ini typo ya. Nah begini. Nah ini adalah format dari fungsi main ya. Nah jadi di dalam fungsi main ini kita bebas mau ngisi dengan berbagai sintaks, dan semua sintaks yang kita tulis di dalam fungsi main ini ya, batasnya tuh dari kurung ini ya, dari kurung ini sampai kurung ini ya batasnya ya. Nah gitu, maksudnya lebih tepatnya dari kurung sini sampai returnal ini ya. Nah batasnya sampai situ ya kan. Jadi selama nih sintaksnya itu berada di dalam kurung ini, dan di kabarnya dan adanya tuh sebelum returnal ini ya kan, maka bakal dieksekusi ya kan, sintaksnya tuh bakal dieksekusi di sini ya kan. Misal kita kasih sebuah sintaks yang sederhana yaitu cout. Nah gitu, jadi cout ini nih gunanya untuk mengeluarkan beberapa objek ya, mengeluarkan objek tertentu ya, seperti kalimat atau nilai tertentu ya. Nah gitu. Nah kita nggak akan ngebahas lebih dalam cout itu sekarang ya. Jadi ini cuma sekedar contoh ya. Ini contoh yang paling dasar itu hello ya, misalnya kita tulis ya kan hello ya kan. Nah kita lihat ya kan, kita coba run ya, apakah bisa ya. Iya bisa ya kan. Nah karena ya kan dieksekusinya di dalam sini ya, karena sintaksnya ada di dalam fungsi main ini tadi ya kan. Nah gitu, jadi sintaks yang ingin dieksekusi itu harus berada di lokasi lokal, nggak boleh di lokasi global. Nah global tadi seperti yang udah aku bilang ya, global itu di luar fungsi main ya, di luar fungsi main ya kan, ataupun fungsi-fungsi lainnya ya. Nah misalnya di sini nih ya kan, kita coba cout ya, cout hello misalnya. Nah ini nih format sintaksnya sama ya dengan yang barusan aku tulis, masih sama, tapi kira-kira apakah bisa di run atau enggak? Jawabannya enggak bisa ya guys ya.
compilernya nggak ngerti ya kan ini maksudnya apa ya kan, karena yang compilernya tahu sintaks seperti ini itu hanya akan dieksekusi itu di sini ya kan, di dalam fungsi main atau fungsi tertentu ya. Nah gitu ya kan, jadi ya kan sintaks-sintaks yang bisa kita tulis di area global ya, di area global itu hanya deklarasi ya, hanya berupa deklarasi. Nah oke, mungkin cukup aja ya kan, istilah-istilah asingnya cukup dulu ya kan, biar nggak terlalu pusing ya kan, itu kita bahas nanti aja ya. Tapi yang jelas ya, sintaks seperti cout itu wajib kita tulis di area lokal. Nah area lokal tadi apa ya kan, kataku iya, yang ada di dalam fungsi, entah itu fungsi main atau fungsi lainnya ya. Nah itu ya kan harus ada di dalam fungsi ya kan, itu area lokal ya kan, area yang dimana berbagai macam sintaks itu bakal dieksekusi. Nah gitu ya. Nah, jadi untuk area lokal ya kan, kita bisa isi dengan beberapa sintaks ya, entah itu cout tadi ya, atau kita bisa juga dengan cin, misal seperti ini. Nah cin ini buat memasukkan nilai tertentu ya. Nah gitu. Dan jangan lupa juga ya kan, setiap kali kita bikin fungsi ya kan, itu ada return 0. Nah ini fungsi utama ya, tapi kalau fungsi lainnya itu returnnya ini beda ya, nggak harus 0. Nah gitu. Nah jadi aku rasa cukup dulu ya terkait sintaks dasar, maksudnya struktur dasar. Dan oh iya, aku lupa nih, di awal tadi aku sempat ini kan, apa namanya, sempat ngasih tahu kalau ini salah satu sintaks yang berguna banget saat ngoding. Nah kenapa bisa begitu? Oke, mari kita jelaskan sekarang juga ya. Nah ini nih pertanyaan yang sudah kita simpan dari awal tadi. Oke, kita mulai. Kenapa sintaks ini ya, kode ini itu wajib ya, bukan wajib sih, berguna ya, berguna banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak nulis kode ini, maka ya kan setiap kali kita nulis sintaks, kayak misalnya kita mau nulis sintaks cout ya. Nah sintaks cout, maka kita mesti nulis begini, std gini baru cout. Nah kalau nggak salah std titik 2 ya kan, sebanyak 2 kali kayak begini baru cout, kalau nggak salah kayak begitu ya. Jujur aja aku biasanya setiap kali ngoding aku pasti pakai using namespace std tadi, jadi aku rada lupa ya kira-kira gimana formatnya kalau misalnya kita kalau kita nggak pakai using namespace std itu gimana format saat kita menulis sintaks tertentu, lupa ya. Buat kalian yang tahu ya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya, kira-kira benar nggak std titik 2 kayak begini ya. Nah gitu. Dan buat kalian yang tahu juga ya, kira-kira using namespace std ini itu kira-kira gunanya tuh ke sintaks mana aja ya, kalian bisa tulis juga di kolom komentar ya. Misalnya ya kan, apa namanya, di sintaks tertentu mungkin std seperti ini itu nggak perlu kita tulis walaupun nggak ada using namespace std nya ya. Nah kalian bisa tulis saja di kolom komentar jika ada yang tahu ya. Nah gitu, kita diskusi bareng-bareng ya terkait std ini tadi. Nah std ini kira-kira apakah hanya sintaks tertentu ya yang mesti kita tulis kalau misalnya kita nggak pakai using namespace std tadi. Nah gitu. Tapi yang aku tahu ya, kalau cout itu wajib pakai std kayak begini, wajib ya. Kalau sintaks lain kayak kurang tahu ya, karena emang aku selalu pakai using namespace std, jadi aku rada kurang tahu penggunaan std ini itu di sintaks mana aja sih kalau nggak pakai using namespace std nya. Nah kurang tahu ya, jadi sekali lagi ya, buat kalian yang tahu, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya, std ini dipakai di mana aja, di sintaks mana
mengukur seberapa berguna nih using namespace std yang kita tulis di awal. Nah gitu ya. Oke, aku rasa cukup dulu ya terkait struktur dasar kita di video kali ini ya. Nah, semoga dapat dipahami ya. Nah, ini adalah video C++ pertama kita ya. Dan yap, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini sampai habis ya kan. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mau mengikuti terus channel edukasi ini ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.